buat nyaman dulu ya. Jadi sebelumnya ibu mau tanya nih, tujuan kamu datang ke sini apa? Tujuan saya ke sini mau konseling sih Bu, karena saya kayak sering merasa cemas gitu. Sebelum kita lanjut sesi konseling pada hari ini, kamu harus tahu nih kalau di dalam konseling itu ada 3 asas. Dan yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu sampaikan ke ibu, apapun yang kamu rasain itu akan dirahasiakan, tidak akan disebarluaskan ataupun orang lain itu nggak akan tahu. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi ibu harap kamu tuh bisa terbuka sama ibu biar ibu bisa mengidentifikasi apa yang kamu rasain, bisa membantu kamu juga. Oke, dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Jadi kamu harus sukarela menceritakan apapun ke ibu dan ibu juga sukarela untuk membantu kamu. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Bisa Bu, saya setuju sama yang Ibu ucapkan. Oke. Kalau boleh tahu apa yang kamu rasain hari ini? Saya tuh hari ini agak cemas Bu, karena saya kan baru masuk kuliah, terus setiap kali ada tugas berbicara di depan kelas, saya itu tuh nggak berani, kayak masih gugup gitu, terus kayak takut juga gitu loh Bu. Jadi kamu ini ya, kamu kayak grogi gitu ya kalau bicara di depan kelas. Apa selama ini kalau kamu bicara di depan kelas itu ada nggak sih teman-teman yang ngejekin kamu apa ngetawain kamu tuh ada nggak? Sebenarnya nggak ada sih Bu, cuma itu kayak saya tuh takutnya kalau saya salah gitu, jadi kayak mereka takutnya ngetawain saya, jadi sayanya grogi gitu loh Bu. Jadi walaupun itu belum pernah terjadi, tapi rasa takut itu kuat ya? Iya Bu, kayak kan kalau misalnya di Sabar itu kayak masih belum kenal banyak orang, jadi kayak masih takut gitu buat mau mengutarakan apa yang saya mau ucapkan gitu loh Bu. Jadi maksud kamu itu rasa takut itu bukan karena kamu tidak paham materi kan, tapi karena lebih khawatir dinilai orang lain. Iya Bu, kalau materi saya paham, cuman ya itu saya kayak takut mereka itu tuh kalau saya salah ngomong mereka pengen menyalahkan atau gimana, padahal ya mereka belum tentu itu. Oke, gimana kalau seandainya kamu kalau cuma diminta presentasi atau ngomong sama 3 orang teman dekat kamu, apa rasanya itu tetap cemas juga? Enggak sih Bu, kalau sama teman dekat itu rasanya lebih lancar, lebih tenang, karena kan kayak saya udah satu frekuensi sama mereka, jadi kayak saya bisa tahu nih mereka nggak bakal nih kayak ngejudge saya kalau saya salah gitu. Nah, itu yang menarik. Berarti kemampuan kamu tuh sebenarnya ada. Cuma suasana dengan banyaknya orang itu yang buat kamu lebih tegang, lebih cemas. Tuh. Jadi sebenarnya masalah utama kamu itu bukan pada kemampuan diri kamu, bukan pada kemampuan kamu tidak memahami materi, melainkan itu karena kamu kurang merasa percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Apa selama ini apa kamu sependapat sama ibu? Saya sependapat sih Bu, itu memang masalah utama karena saya merasa grogi dan nggak pede sama audiens mungkin gitu. Oke, kalau gitu bisa kita coba latihan beberapa tahap, misalnya mulai dengan berbicara di depan cermin atau di depan teman deket, baru nanti di depan kelas. Gimana? Mau coba? Boleh tuh Bu. Oke, bagus sekali. Selain itu, sebelum bicara coba kamu tarik nafas dalam-dalam dulu, keluarkan perlahan, itu bisa membantu menenangkan kamu juga kok. Baik Bu, nanti saya coba. Ya, dan ingat ya, tidak ada yang menuntutmu harus sempurna. Yang penting kamu berani mencoba. Setiap langkah kecil kamu itu udah berharga banget. Itu merupakan suatu kemajuan. Sebelumnya terima kasih Bu, karena saya udah agak lega sama apa yang udah saya keluarkan.
luapkan ke ibu untuk sore ini. Ya berarti udah merasa tenang ya. Oke, kita tutup ya sesi konseling hari ini. Makasih ya udah mau datang ke sini. Terima kasih ya, Bu. Ya. Oh, you don't